Kegiatan hari ini, Ombudsman Republik Indonesia mengunjungi Pasar Induk Cipinang, pasar terbesar di daerah Jakarta terkait perdagangan beras untuk melihat dampak dari polemik beras oplosan yang saat ini sedang menjadi perhatian publik. Tadi kami di sini kurang lebih jam setengah 10 pagi, baru selesai sekarang, mengunjungi, melihat-lihat situasi di sini, berkomunikasi dengan sekitar 4 orang pedagang ya. Terus juga melihat rice milling unit yang mengolah rice to rice yang dimiliki oleh Food Station Cipinang untuk berbagai keperluan, terutama untuk program pangan subsidi dan kegiatan komersil. Temuan yang kami lihat ya, data-data yang bisa kami sharekan kepada publik itu pertama bahwa dari obrolan dengan 4 pelaku usaha perdagangan di Pasar Cipinang ini, mereka mengaku dalam waktu 2 minggu ini mengalami penurunan omset berkisar antara 20 sampai 50% dibandingkan dengan sebelumnya. Dan setelah data ini dibandingkan dengan data in-out-nya yang dicatat oleh pengelola pasar, yaitu oleh Food Station Cipinang, nah maka terlihat bahwa dalam periode yang sama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Agustus dibandingkan dengan 1 sampai tanggal 10 bulan Juli, itu in-nya yang masuk ya, barang yang masuk itu menurun sekitar 22%. Dan barang yang keluar menurun sekitar 20%. Gitu. Jadi keterangan 4 pelaku usaha itu terkonfirmasi dengan data yang ada di Food Station Cipinang. Lantas informasi berikutnya adalah terkait harga. Harga saat ini beras termurah di pasar Food Station Cipinang ini berkisar antara 13.150, jadi itu sudah di atas HET medium, dan juga sampai yang beras paling mahal itu sekitar Rp14.760. Ya, Rp14.760 memang di bawah HET premium, tapi ini kan di pasar. Belum kalau ke konsumen, pasti nanti jatuhnya di konsumen lebih tinggi dari HET premium. Nah ini yang kedua. Ketersediaan beras sebetulnya tidak ada masalah, cuma memang nampak sekali banyak toko-toko yang tutup dan ada rasa ketertakutan para pelaku usaha di sini, terutama dari pembeli untuk membeli beras di Pasar Cipinang ini. Apa dampaknya dari pengurangan omset tadi? Nah, saya mewawancarai Ketua Koperasi Buruh Cipinang dan dia menyatakan bahwa sampai saat ini 1.200 buruh dan 80% tidak aktif sejak terjadi polemik. Jadi dampak ini tentunya berkontribusi juga terhadap kehilangan pekerjaan. Selanjutnya kami melihat di Food Station Cipinang. Nah, Food Station Cipinang ini adalah perusahaan BUMD daerah yang saat ini juga mengalami proses penegakan hukum. Kami tentunya memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun catatan bagi Ombudsman adalah pertama harus dilihat bahwa PT Food Station Cipinang sebagai BUMD ini memiliki kewajiban untuk menyalurkan pangan subsidi. Nah, saat ini operasinya berhenti sehingga dampak penegakan hukum ini implikasi terhadap terganggunya layanan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pangan subsidi. Jikalau boleh menyarankan, proses penegakan hukum ini jalan, tapi di satu sisi Ombudsman berharap layanan kepada warga miskin terutama untuk pangan subsidi ini jangan terhenti. Karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pangan terutama bagi warga yang tidak mampu. Terus kami juga melakukan uji coba di sana. Kami mengambil 5 sampel. Nah, kami uji kadar airnya, kami uji butir patahnya, kami uji butir menirnya, kami uji derajat sosoknya. Dari hasil sampel yang kami periksa, pemeriksanya tidak menggunakan lab orang lain, lab quality control yang dimiliki oleh PT Food Station Cipinang ini. Dan dari 5 sampel yang kami ambil, seluruhnya sesuai dengan peraturan Badan nomor 2 tahun 2023. Nah, apa hikmahnya dari peristiwa ini? Bahwa pengujian sampel ini harus dilakukan oleh lembaga independen. Hasilnya bisa saja berbeda. Saya tidak mengklaim apa yang telah kami lakukan ini merupakan 100% kebenarannya. Tetapi akan sangat bias penegakan hukum berbasiskan uji sampel yang sebetulnya secara kaidah statistik itu memiliki aturan dan prosedur yang baku untuk jamin keabsahannya.
Oleh karena itu, dalam rangka memberikan rasa nyaman, maka perlu pengujian sampel ini dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya, misalnya saja Suku Findo. Dan Ombudsman sedang mempertimbangkan langkah kerjasama dengan Suku Findo untuk melihat dan sebagai bagian dari pengawasan untuk melihat sejauh mana kepatuhan pelaku usaha ini terhadap Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 ini. Ombudsman berharap sesuai dengan yang kemarin kami sampaikan, maka yang saat ini yang perlu didorong oleh pemerintah itu satu, kembalikan rasa nyaman dalam berusaha, bukan sebuah keniscayaan, rasa nyaman bisa diberikan, tapi di satu sisi juga proses hukum tetap berlanjut. Terus yang kedua, mengingat ada potensi bahwa pelanggaran ini tidak terlalu signifikan, data-data hasil pemeriksaan lab bisa saja berbeda. Nah, sehingga yang lebih tepat dalam rangka proses penindakan hukum ini mengedepankan langkah ultimum remedium. Jika kita lihat pernyataan Kapolri terhadap kasus skincare, kasus pembalakan hutan, dan lain sebagainya, Kepolisian Republik Indonesia dengan sangat bijak mengedepankan ultimum remedium dan di langkah awal itu melakukan proses pembinaan. Beras ini adalah bukan barang haram tentunya, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak fatal, tentunya langkah pembinaan akan sangat efektif karena kemanfaatannya tidak akan mengganggu terhadap ketersediaan barang yang saat ini sudah mulai dirasakan langka di sejumlah supermarket yang ada di Indonesia ini. Beberapa hasil kunjungan kami kemarin juga mengatakan melihat bahwa barang-barang di supermarket sudah mulai hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hasil kunjungan kami. Dan selanjutnya ini bukan akhir, kami akan pantau terus sampai tujuannya adalah untuk memastikan, membantu pemerintah untuk memastikan agar barang itu tersedia di pasar dengan harga terjangkau.